wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudan Alfiah, NIM 2012100247 dari kelas PAIH. Di sini saya akan membahas tentang puasa. Seperti yang udah kita ketahui ya, bahwa agama Islam itu mempunyai 5 rukun Islam. Salah satunya yaitu puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Karena puasa itu termasuk rukun Islam, jadi semua umat Islam itu wajib melaksanakan puasa. Namun, pada kenyataannya itu, banyak orang-orang Islam yang tidak berpuasa. Karena apa? Itu semua karena mereka tidak mengetahui apa saja manfaat dan hikmahnya puasa. Bahkan, banyak umat Islam yang tidak mengetahui pengertian puasa dan bagaimana menjalankan puasa itu dengan baik dan benar. Bahkan ada juga orang-orang Islam yang hanya sekedar melaksanakan puasa tanpa mengetahui syarat sah, syarat wajib, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hasilnya pada saat mereka melaksanakan puasa itu hanyalah mendapatkan lapar saja. Sangatlah rugi bagi kita jika sudah berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Nah, maka dari itu di dalam video ini saya akan membahas tentang apa definisi puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa definisi puasa. Puasa dalam bahasa Arab itu yaitu saum yang berarti menahan. Sedangkan menurut syariat, puasa itu menahan diri dari makanan, minuman, dan berhubungan badan serta seluruh macam syahwat dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian hukum puasa. Hukum puasa itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya itu rukun puasa. Rukun puasa itu ialah menahan diri dari 2 macam syahwat, yakni yang pertama syahwat perut, dan yang kedua syahwat kemaluan. Maksudnya itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Nah, dalam buku fikih Islam disebutkan ada 2 rukun puasa, yaitu yang pertama itu niat. Nah, niat itu pada malamnya. Contohnya itu selama bulan Ramadan harus niat pada malam harinya. Nah, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh berniat pada siang hari, asal sebelum Syawal atau sebelum matahari itu condong ke barat. Nah, dan yang kedua, rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan apapun itu, entah makan, minum, maupun nafsu. Nah, kemudian itu syarat puasa. Syarat puasa terdiri dari 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Ibadah puasa itu dinilai sah dan benar jika kita memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, syarat-syaratnya harus kita penuhi jika kita mau melaksanakan puasa adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu balik. Kira-kira umur 10-13 tahun, yang pastinya itu jika anak laki-laki sudah mengeluarkan air sperma atau mimpi basah, sedangkan pada wanita itu sudah keluar darah haid. Nah, sebab itu mereka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang kedua itu berakal. Puasa tidak wajib dilakukan untuk orang gila,
orang mabuk, orang pingsan, karena mereka tidak dikenai hitop taklifi. Mereka tidak berhak untuk berpuasa. Dan kemudian yang ketiga, mampu atau sehat untuk berpuasa. Jika orang sakit, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi mereka itu wajib mengkodok di hari yang lain. Dan kemudian yang keempat, itu iqomah atau berada di tempat tinggal. Nah, jika orang berpergian atau biasa yang kita sebut dengan orang musafir itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena mereka mendapatkan rukhsah atau keringanan. Tetapi keluarnya mereka harus sesuai dengan syarat-syarat yang diperbolehkannya untuk melakukan sholat qashar. Kemudian syarat sah puasa. Yang pertama itu Islam. Orang yang tidak Islam atau orang kafir ya jelas tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas tidak sah untuk berpuasa. Tetapi mereka wajib mengqadha sesuai dengan jumlah hari mereka meninggalkan puasa. Kemudian yang terakhir yaitu puasa sesuai pada waktu diperbolehkannya puasa. Jika pada 2 hari raya, yaitu saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, 13 bulan haji itu, umat Islam dilarang untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama membatalkan niat untuk berpuasa. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, bersetubuh bagi mereka yang melakukan persetubuhan, maka mereka wajib mengqadha puasa pada hari lain dan wajib membayar kafarat. Yang keempat yaitu istimna. Istimna yaitu mengeluarkan mani baik dengan berkencan, mencium, bergumul dan lainnya. Maka pelaku istimna hanya wajib mengqadha tanpa membayar kafarat. Contohnya itu, jika seorang suami mencium istrinya tetapi tidak mengeluarkan mani, maka puasanya tetap sah. Kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja maka wajib mengqadhanya tanpa kecuali. Kemudian yang keenam, yaitu wanita yang sedang haid dan nifas. Mereka cukup mengqadha puasanya saja. Kemudian hal-hal yang memperbolehkan pembatalan puasa, yaitu 1. Perjalanan. Maksudnya itu perjalanan yang jauh, perjalanan yang memperbolehkan pengqasharan sholat. Kira-kira itu sekitar 89 km. Kemudian yang kedua, sakit. Penyakit yang membolehkan pembatalan puasa ialah penyakit yang jika seseorang itu berpuasa menimbulkan kesulitan yang berat atau malah menyebabkan kerusakan bagi dirinya. Begitu pula jika khawatir jika dia berpuasa penyakitnya akan bertambah parah atau kesembuhannya itu memakan waktu lama. Namun jika penyakit itu tidak membahayakan orang tersebut, maka puasa tidak boleh dibatalkan. Contohnya itu penyakit yang tidak membahayakan seperti penyakit kulit, sakit gigi, terus sakit jati, sakit bisul, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wanita hamil dan wanita menyusui. Wanita hamil dan wanita menyusui itu dibolehkan berbuka dengan catatan keduanya itu merasa khawatir atas dirinya atau bayinya. Kemudian yang keempat, masa tua. Menurut ijma, berbuka puasa dibolehkan bagi orang yang tua renta, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang sudah tidak mampu lagi berpuasa sepanjang tahun. Keduanya tidak wajib mengqadha puasa, karena tidak ada kemampuan dalam diri keduanya. Tetapi keduanya itu wajib mengeluarkan fidyah. Kemudian yang kelima, rasa lapar dan haus.
yang membahayakan. Nah, berbuka boleh dilakukan oleh orang yang sangat lapar dan haus itu. Yang khawatirnya itu akan terjadi kerusakan atas dirinya, khawatir akan berkurang ketajaman akalnya, atau khawatir akan keselamatan sebagian alat inderanya. Jika dia berbuka, dia harus mengqadha puasanya. Kemudian, hal-hal yang disunahkan ketika puasa antara lain yang pertama itu sahur walaupun sedikit dengan seteguk air saja. Yang kedua itu mentakhirkan makan sahur kira-kira 15 sebelum fajar. Yang ketiga itu menyegerakan berbuka ketika diyakini bahwa matahari itu telah tenggelam. Kemudian yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis, contohnya itu dengan kurma ataupun air. Kemudian yang kelima, berdoa ketika berbuka puasa. Yang keenam, memberi makanan untuk orang berbuka bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak sedekah selama bulan puasa. Kemudian yang kedelapan, menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kesembilan, membaca Al-Quran. Yang kesepuluh, memperbanyak zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukum-hukumnya, ulama fikih membagi puasa itu ke dalam puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Yang pertama, puasa wajib. Adapun puasa yang hukumnya wajib itu ada 3 macam, yakni puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Seperti bernazar puasa bagi orang yang bernazar ketika lulus ujian sekolah. Kemudian yang kedua, puasa sunnah, seperti puasa sunnah Syawal, puasa sunnah Muharram, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah di bulan Sya'ban, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, puasa haram, seperti puasa pada 2 hari raya Islam, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, terus puasa pada hari Tasyrik itu diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, hikmah puasa yang pertama itu tanda terima kasih pada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. Kemudian yang kedua itu untuk menanam rasa sayang dan ramah tamah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang melarat hidupnya. Kemudian yang ketiga, untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Kita mengetahui bahwa puasa itu suatu amalan Allah yang berat dan sukar. Maka apabila kita dapat memelihara segala amanah dengan sempurna, terdidiklah kita untuk memelihara segala amanah yang dipertaruhkan kepada kita. Kemudian yang keempat, untuk menyuburkan dalam jiwa kita kekuatan menderita apabila kita terpaksa menderita, dan untuk menguatkan iradat atau kehendak kita, dan untuk meneguhkan azimah atau keinginan dan kemauan kita. Kemudian yang kelima itu menumbuhkan jiwa sosial. Yang keenam, menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang ketujuh, membuat awet muda atau menunda proses penuaan. Kemudian yang kedelapan, menjaga keselarasan dan keindahan fisik. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, menenangkan nafsu amarah. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri video ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Ku ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.